Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik, di sini bertemu lagi dengan Bu Dina, walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa bertatap muka melalui video ini ya. Yang nggak bertatap muka juga sih, karena Bu Dina nggak bisa melihat wajah kalian, tapi Bu Dina harap video ini bisa ditonton. Baik, untuk video kali ini Bu Dina akan menjelaskan mengenai materi sejarah wajib untuk kelas 12 IPA. Nah, materi kita apa sih? Kemarin Bu Dina sudah sempat share materi yang akan kita pelajari adalah sistem pemerintahan demokrasi. Nah, itu mungkin sudah sering kalian dengar saat kalian pembelajaran PKN. Nah, untuk itu di sini kita tinggal mengulang lagi, kita mengingat lagi bagaimana sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia pada saat itu. Langsung saja kita simak materinya ya. Selamat belajar. Baik, kita akan mulai masuk pada materi. Jadi isi materi kita yang akan kita pelajari, yang pertama adalah perjuangan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kehidupan politik masa demokrasi liberal. Yang ketiga, pemilu tahun 1955. Dan juga yang terakhir, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, yang pertama, perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, dengan ditandatanganinya konferensi meja bundar yang sudah kita pelajari pada saat sejarah wajib kelas 11 ya. Konferensi meja bundar atau yang sering disingkat KMB. Pada saat itu, maka berakhirlah perjuangan fisik bangsa Indonesia melawan Belanda. Nah, kita ingat lagi bahwa setelah merdeka, pada saat itu Indonesia masih melalui beberapa permasalahan ya. Salah satunya adalah datangnya Belanda ke Indonesia. Nah, ketika perlawanan fisik ini sudah berakhir, kemudian Belanda berhasil memaksa Indonesia menerima kedaulatannya ya dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau sering disebut dengan RIS, yang terdiri dari puluhan negara bagian, dan di sini mereka memiliki angkatan perang. Ya, memiliki angkatan perang yang disebut Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau singkatannya adalah APRIS. Nah, namun bentuk serikat bukan bentuk negara yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia karena RIS memiliki banyak kelemahan. Nah, coba kita lihat kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, RIS tidak memiliki tujuan negara yang jelas. Kemudian selanjutnya, RIS tidak memiliki pertahanan yang kuat. Ya. Lalu selanjutnya, lahirnya negara bagian dalam RIS untuk kepentingan Belanda, hanya kepentingan Belanda saja. Selanjutnya, RIS adalah wujud nyata perpecahan bangsa Indonesia. RIS itu adalah perpecahan. Kenapa disebut sebagai perpecahan? Karena di sini bangsa Indonesia itu dibagi menjadi beberapa daerah ya. Kan kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak pulau. Tetapi ketika muncul RIS atau Republik Indonesia Serikat ini, Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah yang diinginkan oleh Belanda. Lalu yang kelima, tidak adanya militer dalam negara bagian RIS karena pertahanan hanya dijalankan oleh pusat APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, itulah ya, kita bisa melihat kembali bahwa pada zaman dulu itu memang Belanda itu mengatur segala sesuatunya tentang Indonesia ya, baik itu politiknya, baik sosialnya, perekonomiannya, sampai tata pemerintahannya juga diatur oleh Belanda. Nah, selanjutnya, karena kelemahan-kelemahan yang tadi sudah kita sebutkan di atas, maka bentuk negara serikat itu sulit untuk dipertahankan. Karena apa? Karena sebagian besar rakyat negara bagian merasa tidak puas dengan dibentuknya RIS ini.
ya, merasa tidak puas dengan dibentuknya RIS ini. Selanjutnya, dengan adanya penentangan dari sebagian rakyat Indonesia, maka pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS ini dengan persetujuan Parlemen DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat. Nah, undang-undang ini tentang apa? Undang-undang ini tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut, berbagai negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Ya, sehingga pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya terdiri dari 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, lalu negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Nah, dulu itu masing-masing pulau itu disebutnya sebagai sebuah negara. Kalau sekarang kan hanya provinsi, tapi kalau zaman dulu itu disebutnya sebagai negara karena adanya RIS ini, pembagian negara tadi yang Bu Gina sebutkan. Lalu selanjutnya pada bulan Mei 1950 dilangsungkan perundingan atas antara RIS dan Republik Indonesia tentang pembentukan negara kesatuan. Lalu selanjutnya pada tanggal 19 Mei tercapai persetujuan antara kedua pemerintahan yang dituangkan dalam piagam persetujuan. Nah, pada pokoknya pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, itu tadi tentang poin pertama, yaitu perjuangan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi proses perjuangannya itu seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, ya. Yang pertama, penerapan sistem multipartai. Nah, ini ada periodenya. Periode yang pertama itu dari 1945 sampai 1950. Nah, sejak diumumkannya maklumat pemerintahan pada tanggal 3 November 1945, maka berdirilah sejumlah partai-partai di Indonesia. Nah, di sini coba kita lihat sama-sama, ada Partai Komunis Indonesia yang disebut PKI, kemudian Partai Islam Masyumi, lalu Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Serikat Rakyat Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia, dan masih banyak partai lagi. Untuk itu disebut sebagai multipartai. Multipartai itu ada banyak partai, ya. Kemudian periode yang kedua yaitu kurun waktu tahun 1950 sampai 1955. Nah, sejak tahun 1950 di Indonesia terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem demokrasi Pancasila kepada sistem demokrasi parlementer. Nah, lalu selanjutnya pergantian kabinet. Jadi pada masa demokrasi liberal ini kabinetnya banyak sekali, ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar, ya, ada kabinet natsir dan lain sebagainya. Jadi dalam UUD 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Nah, kabinet-kabinet di Indonesia selama demokrasi liberal itu ada banyak. Yang pertama kabinet natsir, kemudian kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Wongso, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, lalu kabinet Juanda. Nah, sekarang kita lihat kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Sistem demokrasi parlementer disebut juga sistem demokrasi liberal, ya. Parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal, ya. Jadi pada masa demokrasi liberal ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Nah, tadi kita sudah melihat ada berapa kabinet tadi, ada banyak kabinet, ya, ada kabinet bermacam-macam, kabinet natsir dan lain sebagainya.
Nah, jadi sering bergantinya kabinet ini karena apa? Karena persaingan antara partai-partai politik. Tadi kan kita juga sudah melihat banyak sekali partai politik pada masa demokrasi liberal ini. Nah, partai-partai politik yang tumbuh seperti jamur di musim hujan ya istilahnya, sibuk dengan perebutan posisi kabinet. Jadi kabinetku yang paling baik, jadi isi dari program-program kabinetku itu paling baik. Mereka berpikiran seperti itu. Nah, partai-partai politik tersebut berebut kekuasaan sehingga kabinet jatuh silih berganti ya. Jadi karena rebutan, mereka sering mengalami kejatuhan kabinet gitu. Jadi bergantian ya jatuhnya. Nah, akibat sering berganti kabinet, pemerintah Indonesia itu kemudian menjadi tidak stabil ya, karena kabinet tidak dapat menjalankan programnya dengan baik. Nah, sebelum sempat menjalankan programnya, kabinet telah jatuh dan diganti dengan kabinet yang baru, yang rata-rata hanya berumur 1 tahun saja. Jadi kabinet itu hanya sebentar ya, hanya berumur 1 tahun saja. Nah, labilnya pemerintah selain disebabkan kabinet yang sering berganti, juga disebabkan oleh gangguan keamanan yang telah ada sejak masa perang kemerdekaan. Nah, itu kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya, nah ini ada peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, ini ada peristiwa apa sih di sini ya? Coba kita lihat. Jadi peristiwa ini dilandasi oleh upaya KSAD dan KSAP untuk meningkatkan profesionalisme dan loyalitas prajurit TNI. Ya, KESAT dan KESAP ya. Dengan tindakan tersebut, TNI Angkatan Darat akan lebih mampu menangkal manuver partai politik yang ingin memanfaatkan TNI untuk kepentingan-kepentingannya. Nah, upaya tersebut dianggap sebagai ancaman oleh partai-partai politik sehingga mereka berubah mempengaruhi para perwira senior TNI. Selanjutnya, di sini dikatakan Kolonel Bambang Sugeng mengadakan manuver politik untuk menggantikan KESAT Letjen Nasution. Nah, langkah yang dilakukan oleh Bambang Sugeng ini apa? Yaitu tidak disetujui ya. Jadi langkahnya itu tidak setujui kalangan intern TNI AD karena dianggap membahayakan persatuan tentara. Jadi di sini mereka itu membentuk menjadi 2 blok gitu untuk saling bersaing ya. Masalah tersebut semakin rumit ya setelah parlemen mengadakan sidang yang membahas mosi agar diadakan reorganisasi TNI Angkatan Darat. Nah, TNI menganggap tindakan parlemen tersebut sebagai intervensi langsung terhadap internal TNI Angkatan Darat gitu. Berdasarkan kesepakatan pimpinan TNI Angkatan Darat, kemudian pada kenapa sih disebut peristiwa 17 Oktober ini? Karena pada saat itu dilakukan demonstrasi di Istana Negara untuk menuntut Presiden Soekarno membubarkan DPR dan membentuk DPR baru. Namun usulan tersebut ditolak oleh Presiden Soekarno. Akibat peristiwa tersebut, kemudian Nasution mengundurkan diri. Lalu Letjen Simatupang diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya yang dilantik di sini adalah Kolonel Bambang tadi ya, Kolonel Bambang Sugeng. Baik. Selanjutnya adalah pemilu tahun 1955. Ini dikatakan sebagai pemilu pertama ya. Ini dikatakan sebagai pemilu pertama. Nah, di sini PPI telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu yaitu tahap pertama untuk memilih anggota DPR pada saat itu. Nah, di sini tentunya pemilu ini diikuti oleh banyak sekali partai ya. Coba kalian bayangkan partai yang dulu diterapkan dengan partai yang sekarang ada di Indonesia itu lebih banyak mana gitu. Sepertinya kalau menurut Bu Dina itu
lebih banyak partai yang dulu ya, lebih banyak partai yang dulu, walaupun di Indonesia sekarang sudah mulai juga memunculkan banyak partai-partai seperti beranak gitu partai-partainya, tapi kalau zaman dulu itu juga sama. Jadi pemilu ini diikuti oleh beberapa partai-partai ya, partai-partai politik, ada Masyumi, ada PNI dan lain sebagainya. Selanjutnya patut dicatat bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis. Bahkan pemilu ini mendapat pujian dari berbagai pihak gitu, seperti dari negara-negara asing gitu. Jadi kita pada saat itu mendapat pujian ya. Pujian karena bisa menjalankan pemilu ini dengan aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis gitu. Coba kalian bandingkan dengan keadaan yang sekarang atau dengan pemilu yang sudah sering kita laksanakan. Persaingan partai itu memang masih ada sampai sekarang. Nah, pemilu pada saat itu diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 organisasi massa dan calon perseorangan. Banyak ya, jadi banyak sekali. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi. Nah, kita lihat kebijakan ekonominya. Setelah terjadi pengakuan kedaulatan RI atau Republik Indonesia pada KMB, bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan politik ya, mulai mengadakan penataan politik dan ekonomi. Nah, penataan ekonominya menjadi beban yang cukup berat karena pada saat itu bangsa Indonesia belum memiliki persiapan yang cukup dalam menjalankan berbagai macam yang dibutuhkan oleh negara, oleh pemerintah pada saat itu. Nah, selain itu juga sesuai dengan ketentuan KMB, pemerintah Republik Indonesia juga menanggung beban utang ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri pada masa sebelum pengakuan kedaulatan. Nah, untuk menanggulangi berbagai masalah ekonomi itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan. Jadi pada saat itu karena Indonesia itu baru merdeka, untuk itu kita masih kekurangan modal. Nah, karena itulah kita memiliki hutang ke luar negeri gitu. Jadi kebijakannya itu apa? Yang pertama kebijakan Gunting Syarifuddin. Lalu kebijakan nasionalisasi The Javach Bank, ya, Javach Bank. Nah, ini sekarang itu BNI ya. Kok BNI ya? BI ya. Sistem ekonomi gerakan Benteng. Lalu gerakan As'ad, lalu nasionalisasi perusahaan Belanda. Nah, anak-anak, jadi itu tadi video pembelajaran dari Bu Dina. Semoga video dari Bu Dina ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nanti Bu Dina usahakan untuk bisa membuat video materi yang lainnya ya, materi sesudah ini. Perlu kalian ingat, sebentar lagi kita PTS. Selamat mempersiapkan dengan baik. Belajar terus, semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh kelas 12. Semangatnya harus dibangun selalu ya. Dan di sini Bu Dina minta maaf kalau memang penjelasannya itu masih kurang berkenan di hati kalian. Nanti kalau masih ada yang bingung-bingung, silahkan tanyakan ke Bu Dina ya. Boleh japri atau kita mau bikin WA grup untuk diskusi sejarah juga tidak masalah ya. Nggak apa-apa, Bu Dina pasti melayani kebutuhan kalian tentang materi ini dengan baik. Begitu, terima kasih.